Won-li, Shim Suah, dan Hye-rong. Mereka bertiga keturunan dari 2 petinggi aliansi pusat surgawi. Kedatangan mereka bersama para pengawalnya itu disambut oleh orang-orang yang memang ditugaskan di Sekte Surgawi Utara. Di tengah jalan, saat mereka semua masuk ke area Sekte Surgawi Utara, Jin Muon tiba-tiba muncul bersama sosok wanita yang tidak mereka kenali. 3 keturunan dari 2 petinggi aliansi pusat surgawi itu menunjukkan ekspresi yang berbeda saat melihat sang pewaris Sekte Surgawi Utara itu, sedang Jin Muon hanya menatap dengan wajah datar. Shim Won-li kemudian memperkenalkan diri serta 2 wanita yang ada di sampingnya. Dengan penuh kebesaran hati, Jin Muon membalas perkenalan tersebut. "Namaku Jin Muon, dan ini sepupu jauh yang tinggal di sini untuk sementara," ucap Jin Muon. Mendengar ucapan Jin Muon, pemimpin dari orang-orang suruhan 4 besar surgawi utara itu terlihat merajam kepada bawahannya karena telah menurunkan pengawasannya terhadap Jin Muon. Setelahnya, Jin Muon dan Eun Ha-sol pergi meninggalkan lokasi. Malam hari, ketika Jin Muon menempal besi, salah satu keturunan yang telah mengkhianati ayahnya itu tiba-tiba muncul dan mengejutkan Jin Muon. "Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Aku telah memantau seluruh ruangan sejak tadi. Sepertinya dia ahli bela diri," gumam benak Jin Muon. Ia masuk kemudian berkata, "Tanpa tenaga dalam, kau cukup hebat bisa menahan panas ini." Dia, Shim Won-li, tiba-tiba mengambil salah satu pedang, mengangkat, memeriksa kemudian mengarahkannya tepat ke leher Jin Muon. Disertai tatapan lebar, Jin Muon bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Shim Won-li pun menjawab, "Pewaris Sekte Surgawi Utara tidak belajar teknik bela diri. Hentikan omong kosong itu." Jin Muon yang pada saat itu berniat menyembunyikan teknik bela diri yang ia pelajari, seakan dipaksa untuk mengambil keputusan yang berlawanan dengan niatnya itu. "Apa yang harus aku lakukan? Semua akan lebih buruk jika aku melawan," gumam benak Jin Muon. Dalam keadaan tersebut, Jin Muon mencoba mencari jalan terbaik. Namun, tiba-tiba, disertai hasrat membunuh yang sangat kuat, Shim Won-li bergerak menyerang Jin Muon. Karena hasrat membunuh itu, dengan sangat terpaksa, Jin Muon mengeluarkan tenaga dalamnya hingga membuat Shim Won-li sempat merasakan hi aneh. Namun, sesaat sebelum serangan yang dilancarkan Shim Won-li mengenainya, Jin Muon mempertimbangkan pilihan untuk memberinya kesempatan hidup lebih besar. Jin Muon kembali menekan tenaga dalamnya. Jin Muon pun terkena serangan Shim Won-li. Beruntungnya, sebelum serangan itu mencapai titik vital, 2 orang yang salah satunya keturunan petinggi aliansi pusat surgawi datang dan menghentikan perbuatan Shim Won-li. Jin Muon terjatuh dan ia berteriak kesakitan. Ia mencoba menahan rasa sakit itu, namun air mata yang tiba-tiba keluar seakan memanifestasikan besarnya rasa sakit yang tengah ia rasakan. Setelahnya, Hye-rong memasukkan pil penyembuh ke dalam mulut Jin Muon. Sementara itu, Shim Won-li terpaku dengan tatapan yang terkunci kepada Jin Muon yang tengah merintih kesakitan. Dalam hati ia berkata, dia tidak bisa menghindari serangan sederhana itu. Apa rumor itu benar? Misal benar, hi aneh apa tadi? Apa hari ini indraku salah? Semenjak datang ke tempat asing ini, aku selalu cemas. Selesai menguji pewaris Sekte Surgawi Utara itu, Shim Won-li pergi meninggalkan lokasi dengan perasaan cemas yang masih bersarang dalam hatinya. Singkat waktu, di kediamannya Jin Muon tersadar. Eun Ha-sol menjadi orang pertama yang ia lihat. Raut wajah Eun Ha-sol pada saat itu terlihat muram berbalut amarah. Ia kesal terhadap orang yang telah melukai Jin Muon,
serta kesal karena Jin Muon tidak memberikan perlawanan terhadapnya. Dengan tiba-tiba, Jin Muon menyentuh tangan En Hassol seraya berkata, "Terima kasih Hassol, selain Pak Huang, tidak ada lagi yang mengomeliku." En Hassol sangat terkejut. Saking terkejutnya, ia hingga terpaku sebelum kemudian memukul Jin Muon untuk menutupi wajah tersipunya. En Hassol memejamkan mata kemudian berkata, "Sepertinya beberapa hari lagi aku akan pergi." Tatapan En Hassol seakan menyesalkan perpisahan yang akan segera terjadi. Benaknya mengingat tentang Saryong yang sebelumnya datang dengan tiba-tiba dan memintanya agar bersiap pergi dari Sekte Surgawi Utara. Beberapa hari kemudian, setelah keadaan Jin Muon membaik, ia pergi menuju tempat menempa untuk membuat sesuatu. Ketika menyantap kudapan, Jin Muon memberikan sesuatu yang telah ia buat untuk En Hassol sebagai hadiah perpisahan. Diawali ketersipuan, En Hassol menerima pemberian dari Jin Muon. Sementara itu, di tempat lain, seseorang dengan tubuh kekar tengah dalam perjalanan menuju Sekte Surgawi Utara. Orang tersebut bernama Dam Sochon, salah satu keturunan dari petinggi aliansi pusat surgawi. Namun, di tengah jalan, ia disergap oleh beberapa orang yang mengenakan pakaian serta jubah hitam. Sedikit perbincangan terjadi, namun pertarungan tak terelakkan. Orang-orang yang mengenakan senjata berupa sabit itu menyerang secara bersamaan. Dam Sochon tak tinggal diam. Ia mempersiapkan diri untuk menahan serangan yang akan datang. Orang-orang berjubah hitam itu menyerang dengan melemparkan senjatanya masing-masing. Namun, Dam Sochon berhasil menangkap rantai yang tersambung kepada senjata mereka. Meski demikian, orang-orang yang menyembunyikan identitasnya itu tak menghentikan serangan. Sebuah serangan pun melesat menuju Dam Sochon, dan seketika itu sebuah ledakan terjadi. Namun, serangan mereka semua tidak berdampak besar terhadap Dam Sochon. Dam Sochon melesat dengan sebuah teknik yang sudah terpusat di kedua lengannya. Ia melancarkan serangan dan boom, ledakan pun terjadi. Setelah beberapa lama pertarungan terjadi, dengan bersusah payah seseorang yang dijuluki penantang 100 orang itu berhasil membunuh musuh-musuhnya. Orang tersebut kembali melanjutkan langkahnya menuju Sekte Surgawi Utara. Di lain tempat yang jauh dari dataran utara, Sekte Malam Sunyi yang diyakini telah musnah kini memperlihatkan taringnya kepada dunia. Salah satu petinggi Sekte Malam Sunyi yang bernama Te Mukang telah memulai pergerakan. Seseorang kemudian datang dan melaporkan bahwa pasukan hantu tersembunyi yang dikirim olehnya telah ditumpas oleh seorang bocah. Diawali keterkejutan, Te Mukang yang dijuluki sebagai iblis kekacauan itu tersenyum dan segera membawa pasukannya menuju Sekte Surgawi Utara. Benang takdir seakan telah menarik sang penantang 100 orang dan sang iblis kekacauan untuk datang ke Sekte Surgawi Utara.